kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai ke yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kajian MPO Rabu pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sosialisasi media dompet duafa Hongkong, yang keempat paparan materi, yang kelima tanya jawab dan tutup dengan doa penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian pada sore hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Hendriani. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah ولا تنفعها الشفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن
بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Sadaqallahul azim. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam pembacaan huruf maupun makhraj. Kesalahan murni dari saya pribadi dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah lantunan ayat di Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi dompet duafa Hong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di fanpage di dompet duafa Hong Kong dan rekamannya akan diupload di YouTube dompet duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook dompet duafa Hong Kong dan subscribe atau berlangganan YouTube dompet duafa News untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan kegiatan yang diselenggarakan oleh dompet duafa Hong Kong. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Indri Nusantoro dengan tema Hadis Arba'in yang ke-17 berbuat ihsan pada segala sesuatu. Saya minta tolong untuk aktivis semua pada saat kajian pemaparan materi berlangsung, tolong dimute biar kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ustadz secara jelas. Terima kasih dan kesempatan saya berikan kepada Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pimpinan Dompet Duafa Hong Kong, Pak Imam Baihaqi, serta segenap sahabat-sahabat yang hadir di majelis MPO siang kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Allah senantiasa melapangkan kolbu kita, mencurahkan nur hidayah kepada kita semuanya, dan Allah senantiasa membimbing kita di dalam kebaikan-kebaikan, terus istiqomah di dalam perjuangan, di perantauan, mempertahankan iman, menguatkan ketakwaan, dan mengokohkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh setiap langkah-langkah yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala akhirat kita semuanya. Salawat salam tercurah untuk khutbah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sapa dulu sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti kajian MPO melalui kanal-kanal media sosial Dompet Duafa Hong Kong. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Nah, sehat Pak Ustaz. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Semuanya sehat, Ji? Karena sudah tidak ada corona ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Corona sudah berlalu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Sehatkan Allah Subhanahu wa taala dan terus diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa belajar, bisa ngaji bareng lewat media online ataupun media offline. Semoga
tetap semangat terus bertolabul ilmi sambil berjuang di perantauan di negeri orang, tetapi tetap kita mempertahankan dan menguatkan iman. Baik, sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mengupas hadis arba'in yang ke-17. Bahwa saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Alam Shaddad ibni Ausi radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul kitslahta. Wa idza dabakhtum fa ahsinul dabha. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yufri dabihatahu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ar-Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna sesungguhnya Allah kataba mewajibkan al-ihsan berbuat ihsan atau berbuat baik. Ini kalimatnya sama dengan kalau kita mendengar perintah berpuasa ya. Tetapi ini aktif. Kalau berpuasa itu majhul, kutiba alaikumusiyam, ya kan? Biar mudah mengingatnya. Kalau ini Allah mewajibkan atau innallaha katabal ihsan. Nah, kalau puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan atas kalian. Nah, ini inna sesungguhnya Allah kataba itu mewajibkan. Nah, kalau ini kan pasif. Kalau kutiba itu diwajibkan. Nah, ini Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik. Ini juga menggunakan kata-kata ihsan, nah, yang artinya adalah berbuat baik. Nah, kebaikan yang kemudian dilakukan itu hakikatnya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada definisi baik itu menurut orang per orang itu berbeda. Kalau kebaikan yang dimaksudkan ini adalah bagaimana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik, berbuat baik di dalam segala urusan. Ini kita bahas step by step dari hadis ini yang atau satu kalimat demi kalimat, karena di dalam hadis arba'in ini ada beberapa makna-makna yang kemudian nanti kita bisa ambil alih. Nah, kira-kira nih sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan semua itu selama ini bekerja berbuat baik karena apa? Karena dapat gaji atau karena diwajibkan oleh majikan? Kalau enggak berbuat baik nanti di interminate gitu. Atau karena apa? Nah, inilah yang pertama kali yang penting kita lakukan ketika kemudian kita berbuat kebaikan. Yang perlu kita niatkan adalah niatkan setiap kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini bagian dari adab. Bahkan bisa jadi nih kebaikan yang sahabat-sahabat lakukan di Hong Kong ini kepada para majikan, kepada orang-orang Hong Kong misalkan, karena ada ruhnya. Maksud ruh ini adalah karena niatannya itu karena Allah begitu. Bisa jadi ini akan memiliki
sebuah energi yang luar biasa. Energi apa itu? Orang Hong Kong itu terbuka hatinya. Nah, dibuka hatinya, mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan itu atas dasar ketulusan di dalam kolbu kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang kita baiki itu dia tidak muslim, ya kan? Yang kita baiki itu sementara ini memang karena apa? Karena ikatan kerja kan? Karena ada ikatan kerja tanggung jawab antara panjenengan dengan yang sebagai penerima kerja dengan yang memberi kerja. Selama ini kan ikatannya karena ikatan pekerjaan, tanggung jawab. Kalau saya nggak kerja ya nggak mungkin digaji gitu ya. Kalau saya dimintai tolong melakukan sesuatu kok tidak mau atau males-malesan misalkan, atau bahkan selalu mengelak, dimintai tolong membuatkan minum, dimintai tolong memasak tetapi selalu menolak, maka tentu si pemberi tugas ini juga akan jengkel ya kan, ini orang digaji kok suruh kerja nggak mau kerja gitu. Nah ini ikatan standar, artinya standar. Kalau kemudian saya bekerja karena gaji, saya bekerja karena saya ditugaskan oleh yang memberi kerja kepada saya, ini levelnya masih level standar. Artinya apa? Kan ini berbuat baik juga kan? Karena apa? Menjadikan yang punya rumah yang kita tempati itu nyaman, menjadikan yang punya rumah yang kita tempati itu merasa enjoy, merasa dengan kehadiran kita itu kita penuh manfaat di sana. Ya, coba jenengan tidak ada di sana kan, pasti urusan rumah tangga orang-orang Hongkong ini juga akan sedikit banyak terganggu begitu. Tapi karena kehadiran panjenengan semua, urusan mereka tuh dimudahkan. Urusan mereka itu menjadi lebih mudah atau lebih nyaman secara konsep ini, karena hubungannya baru sebatas hubungan kewajiban hak dan kewajiban karena bekerja. Maka sebagai orang yang beriman, karena Allah mewajibkan kita berbuat baik, ini dasarnya bukan hanya sekedar berbuat baik kepada orang muslim ya. Bukan. Kalau di sini berlaku secara umum bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan kita itu berbuat baik karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada yang berbuat kebaikan. Nah, kalau di Al-Qur'an Allah menjelaskan in ahsantum li anfusikum. Jikalau engkau berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada yang berbuat kebaikan. Misal nih, saya ketika di Hong Kong, di majelis, saya lupa di majelis mana ya, itu mendapatkan satu cerita bahwa ada saudara kita yang bekerja di Hong Kong itu mendapatkan hadiah, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi saya tanya, loh Mbak, gimana ceritanya Mbak? Kok sampai kemudian panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalan kemudahan menuju Baitullah melalui majikannya. Karena pada hakikatnya kan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengundang hamba-hamba Allah untuk ke Baitullah itu bisa lewat siapa saja kan. Nah ini kok qadarullah lewat majikannya. Nah ternyata apa? Kuncinya adalah karena kebaikan-kebaikan yang kemudian dilakukan itu atas dasar ketulusan di dalam kolbunya. Yang tadi saya bilang ada ruhnya. Pokoknya dia bekerja melayani dengan sebaik dan sepenuh hatinya. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya bekerja itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Masya Allah ya, sampai kemudian Allah itu memberi jalan kebaikan. Bahkan ada yang lain, ada kawan-kawan dari Hong Kong juga bercerita ke saya, ada di antara saudara-saudara kita yang bekerja di rumah
majikan itu bahkan menjadi jalan hidayah. Artinya apa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan lewat akhlak ini, lewat adab yang bekerja di rumah itu, ternyata menjadi jalan hidayah. Akhirnya apa? Masuk Islam coba. Bayangkan itu, satu keluarga kemudian masuk Islam. Bahkan saya pernah menghadiri di Masjid Wanca itu, namanya faith conversion dulu ada. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu faith conversion. Nah, itu ternyata itu satu upacara atau perpindah keyakinan gitu ya, atau masuk Islam ya, pensyahadatan. Itu masuk Islam misalnya. Kenapa? Karena kebaikan yang dimunculkan, karena kebaikan yang diperlihatkan oleh saudari-saudari muslimah kita yang bekerja di sana itu, karena ada ruhnya, karena ketulusan hati, justru malah menjadi jalan hidayah. Nah, memang Nabi SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini pada hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki, untuk menebarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau ini Allah katakan innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan kita untuk berbuat kebaikan. Ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bayangkan, artinya apa? Kalau panjenengan semua bekerja di Hongkong karena Allah Subhanahu wa ihsan ini, berbuat ihsan, bekerja karena niat Allah Subhanahu wa taala orientasinya, itu akan mempunyai kekuatan. Karena kebaikan yang timbul di dalam perilaku atau aktivitas yang kita lakukan, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lah cirinya apa? Kebaikan karena Allah dan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan baik kita itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya adalah kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah kecewa terhadap apa respon balasan terhadap diri kita. Kita itu kan manusiawi ya. Wong sudah dilayani dengan sebaik-baiknya, sudah diberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pekerjaan yang kemudian harus kita lakukan. Ternyata qadarullah itu balasannya itu kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau bahasa Indonesianya di dalam sering kita dengar itu adalah air susu dibalas air tuba kan gitu ya. Kita sudah kasih baik, ternyata dia balasnya adalah tidak baik begitu. Atau bahkan saat-saat saya dulu mendampingi teman-teman di Hongkong yang terkena masalah begitu, terkena kasus, bahkan sampai harus berhadapan di meja persidangan begitu, karena diperlakukan dengan semena-mena. Bahkan pernah saya suatu ketika sedang bertugas dakwah di Hongkong itu, kemudian ditelepon dari teman-teman kantor dompet duafa, ini ada akhwat yang minta diselamatkan katanya. Diselamatkan dari apa ini? Nah, kemudian saya telepon, saya dengarkan baik-baik. Nah, ternyata si Mbak ini itu diinterminate secara sepihak oleh majikannya, dan ini dibuang dalam tanda kutip ya, ditaruhnya itu di shelternya Filipina. Jadi ditaruh di shelter orang-orang Filipina, sehingga orang-orang Filipina ini menghubungi orang Indonesia untuk tolong ini diatasi begitu. Lantas kemudian saya datang ke sana, kemudian kita cek dulu dokumennya, saya periksa paspornya, saya periksa di sana ada tiketnya dan 1 bulan gaji.
ada tiket, ada 1 bulan gaji. Kemudian saya bawa ke shelternya Dompet Duafa, kita terapi, kita ajak zikir sampai kemudian dia tenang. Karena pada intinya dia itu kepingin pulang, baru sebentar bekerja. Ini salah satu yang terjadi juga ketika sudah berbuat baik, ternyata masih diberi balasan yang seperti itu gitu. Nah, inilah ujian kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu di situ ada ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan, menciptakan kematian yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahsanu amala. Nah, ini amal-amal yang terbaik apa. Toh dalam ujian sekalipun gitu. Karena harapan kita bekerja di Hong Kong itu kan semuanya is okay, baik-baik saja ya. Kita normal-normal saja. Itu seneng ya kita mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan perilaku yang baik. Apalagi kalau tiap hari dikasih angpau terus begitu kan seneng ya. Ngantar kemana sekolah dikasih angpau, ini angpaunya untuk tambahan, wah sregep itu kan. Diminta belanja ke pasar, ini masih ada uang $500, bawa aja. Wah, itu seneng sekali kan. Harapan kita kan begitu. Nah, tetapi ada kalanya kebaikan yang kemudian kita lakukan atau dilakukan sahabat-sahabat yang bekerja di Hong Kong itu berbalas ketidakbaikan. Nah, ini yang penting kita sikapi. Yang penting kita sikapi. Karena apa? Itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah merasa aku kiwes sudah berbuat baik ya, tapi kok ya balasannya kayak gitu. Bahkan ada, maaf ya, di antara orang-orang Hong Kong itu memperlakukan orang Indonesia itu mau sholat aja kok ya nggak boleh gitu, kan? Wes pekerjaan sudah dilakukan semua, sudah beres semua, orang mau sholat saja kok nggak boleh. Nah, ini kan kita menjadi kan kadang-kadang perasaan ini muncul ya, karena kita kemudian kecewa, kita kemudian jengkel. Akhirnya apa? Karena jengkel dan kecewa itu kita bekerjanya setengah hati. Yang penting kerja lah, nggak mempersembahkan yang terbaik. Padahal bisa jadi itu adalah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di awal-awal kita untuk apa? Untuk menguji iman kita, menguji keyakinan kita kepada Allah. Apakah kemudian kita itu sama Allah itu semakin dekat dengan ujian itu? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala kita kemudian bersandar atas peristiwa-peristiwa itu? Selama ini sandaran kita kepada siapa? Minta tolong kita kepada siapa? Apakah minta tolong kepada Allah? Nah, hadir kita sudah berusaha berbuat kebaikan, ternyata kok dibalas dengan tidak baik, maka siap-siap hati kita harus siap. Sikap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ternyata ada saudara kita yang di Hong Kong itu pertama begitu, majikannya itu kemudian berlaku kasar, memperlakukan yang dengan semena-mena begitu. Tapi karena kekuatan keyakinan di dalam kolbunya bahwa dia berbuat baik itu bukan karena majikan, berbuat baik bukan karena disuruh, karena tanggung jawab, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Itu luluh begitu. Berubah 360 derajat. Yang semula itu kasar, yang semula itu menjengkelkan, ternyata itu berubah menjadi sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Bahkan ada di antaranya itu sampai main ke Indonesia, main ke rumahnya di Indonesia. Kenapa? Karena ketidakbaikan yang dilemparkan kepada yang bersangkutan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, ini kan bisa nggak kita praktekkan nih? Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ini perintah Quran. Kalau kemudian kita membalas setiap keburukan itu dengan kebaikan, maka ini kan ada energi. Artinya level kita itu, level energinya itu adalah
level energi positif yang terus kita tebarkan. Tapi kalau keburukan, terus kita balas keburukan, atau mungkin naudzubillah ya, kita merencanakan jahat, ini nanti tak racun majikanku gitu, kayak gitu. Nah, ini merencanakan jahat, wah itu tidak akan menggoyahkan dia begitu, atau majikannya. Tapi kalau seburuk apapun, selama ini selama tidak ada pelanggaran hukum, selama tidak sampai pada pelecehan misalkan, itu seburuk apapun, atau mohon maaf ya, yang sering diceritakan kepada saya itu kan cerewetnya majikan kita itu loh. Wah, cerewetnya ampun gitu loh. Satu kali ngomong itu bisa seperti orang bernyanyi pagi-pagi, lah seperti berita pagi gitu ya. Nah, cerewetnya seperti itu. Nah, ini kita karena Allah memerintahkan kita katabal ihsan, innallaha katabal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat kebaikan. Ya sudah, anggap saja apa yang kemudian dia omelkan kepada kita ya seperti ya kita dengarkan, tetap kita perhatikan, kita dengarkan. Kalau perlu ada resep yang luar biasa, ketika kemudian si majikan kita itu cerewetnya luar biasa, maka ucapkan di dalam kalbu kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai terpancing emosi kita. Padahal kita sudah berbuat baik tuh. Nah, ini nanti coba lihat level energi yang kemudian kita balas karena keburukan dengan kebaikan, ini nanti akan menggoyahkan kalbu dia atau orang yang membuat kita itu semestinya kita jengkel tapi kita tidak jengkel, maka ini nanti akan menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kita. Dan itu Masya Allah, sebagaimana Nabi SAW itu sudah mencontohkan kepada kita, karena kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itulah, akhirnya banyak hati itu kemudian luluh. Hati orang-orang kafir itu terluluhkan. Sekeras-keras Umar bin Khattab itu kemudian luluh kalbunya menjadi orang yang paling lembut, bahkan makamnya itu dijejerkan dengan Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena dakwah Nabi itu adalah dakwah kasih sayang. Karena dakwah Nabi itu adalah dakwah rahmatan lil alamin. Nah, sebagaimana panjenengan semua itu di Hong Kong itu niatkan bekerja itu karena dakwah ilallah. Siapa objek dakwahnya? Yang pertama majikan itu. Apakah kemudian perlu dengan ceramah? Tidak juga. Artinya perilaku adab yang kemudian ditunjukkan di kehidupan sehari-hari yang kemudian dilakukan, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kita itu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Satu contoh misalkan, karakter apa yang kemudian ingin dibangun? Yaitu kejujuran. Ini kan satu adab. Allah memerintahkan kita, innallaha katabal ihsan. Majikan bisa jadi memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Kepada sahabat-sahabat semuanya yang bekerja. Nah, ketika kemudian adab yang kita tunjukkan kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, dan salah satu kebaikan yang kita tunjukkan itu adalah kejujuran begitu. Kita tidak mau mengambil barang apapun yang dimiliki oleh majikan. Kita tidak mau mengambil uang sepeser pun yang tidak milik kita atau yang bukan menjadi hak kita. Itu kemudian ketika kita tunjukkan bahwa kita itu muslim, isyhadu bi anna minal muslim, tunjukkan bahwa kita itu Islam yang memiliki aturan-aturan syariat, yang memiliki cara-cara perilaku-perilaku yang beradab, adab-adab yang dicontohkan Nabi SAW itu kita pegang, maka itu sudah cukup menjadi dakwah bagi kita. Tidak perlu kemudian kita ceramah. Toh mereka juga nggak paham ceramah kita, tetapi akan melihat Islam itu dari perilaku dan adab yang kemudian kita lakukan. Oleh sebab itu, hadis ini kita diminta untuk berbuat baik di dalam segala urusan. Itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka kita, dalam konteks kemudian saudara-saudara kita di Hong Kong itu adalah dalam konteks bagaimana kemudian kita berbuat kebaikan menjadi citra dakwah Islam dari aspek yang paling sederhana, yaitu interaksi
yang dibangun di antara sahabat-sahabat yang bekerja dengan majikannya itu sudah menjadi bagian dari satu dakwah tersendiri. Maka kejujuran tadi misalkan, itu kalau kemudian mohon maaf, kita sendiri tidak bisa berlaku jujur terhadap majikan kita. Karena orang kan akan melihat itu dari sisi kepercayaan ya. Ketika kita itu sudah layak menjadi orang yang dipercaya oleh mereka, bahkan saya dengar ada kisah juga di sana di Hongkong itu, karena saking percayanya itu, warisannya itu diserahkan kepada dari majikannya diserahkan kepada teman-teman yang bekerja di Indonesia, yang orang Indonesia gitu. Dikasih warisan sekian, bahkan dikasih emas, dikasih hartanya, begitu, sebagian hartanya, walaupun tidak banyak lah, tapi ada kisah-kisah itu begitu, karena kejujuran, karena satu integritas akhlak yang ditunjukkan, kebaikan yang ditunjukkan dengan pola komunikasi yang baik kepada majikan itu, akhirnya menjadikan hati majikan itu menjadi luluh, dan seolah bahkan ada yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, dianggap sebagai saudara sendiri begitu. Tapi tetap digaji ya, bukan berarti dianggap keluarga harus digaji kan. Pasti nggak mau kan. Udah dianggap keluarga sendiri tapi nggak pernah dikasih gaji, berarti nggak mau. Nah, tetap itu menjadi satu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitu, Allah ketika dalam hadis ini memerintahkan kita untuk katabal ihsan, itu berarti setiap apapun kebaikan yang kemudian kita lakukan, niatkanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah melihat kita ketika berbuat baik. Misalkan nyapu nih, ketika nyapu, itu kadang-kadang nek dilihat majikannya, kita wah sungguh-sungguh banget ya nyapunya ya. Kayak tenanan begitu. Tapi kalau nggak ada majikannya ala kadarnya misalkan. Nah, ini kita berarti belum bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bekerja karena majikannya. Maka orientasi ini harus kita geser dari bekerja karena seseorang, bekerja karena gaji, karena apapun, karena materi, karena apapun, maka kemudian kita alihkan bekerja kita itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nanti akan ada satu hikmah besar yang bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat semua ketika orientasinya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbuat sesuatu itu bukan karena siapa-siapa gitu, tapi karena Allah semata. Nah, ini dahsyat sekali. Sampai ada satu kisah nih yang ini mafhum di kalangan pesantren nih, biasanya diceritakan ada seorang santri yang sangat disenangi oleh Pak Kiainya begitu. Kemudian santri-santri yang lain itu sampai heran, ada apa sih si anak ini kok begitu disenangi sama Pak Kiainya begitu. Nah, ternyata dites oleh Pak Kiai ini, semua masing-masing diminta membawa hewan sembelihan, baik ayam, burung atau apapun pokoknya yang halal untuk disembelih. Setelah kemudian dikumpulkan santri-santri itu, kemudian diberitahu, baik santri silahkan sekarang mencari tempat dimanapun yang tidak ada yang melihat, silahkan disembelih hewannya itu. Akhirnya santri ini pergilah dia ke berbagai macam tempat, mencari tempat yang tersembunyi. Dan kemudian selesai waktu untuk berkumpullah semua. Santri-santri ini berkumpul semua. Wah, mereka saling bercerita. Wah, saya tak sembelih di sini, nggak ada yang tahu. Saya tak sembelih di sini, saya sembelih di sini. Tapi santri satu ini, yang tadi di sayang Pak Kiainya itu, yang lainnya heran. Kamu tuh piye toh, kok malah nggak disembelih ini? Kok malah masih hidup itu? Wah, ini gimana sih, payah ini, diminta untuk menyembelih kok malah nggak disembelih. Tapi ternyata apa? Kemudian Pak Kiai kemudian ditanya, sudah dilaksanakan semua, disembelih semuanya. Oh, sudah Pak Kiai, kompak mereka itu, sudah disembelih semua. Nah, ternyata satu anak ini kemudian, loh, kenapa kamu nggak disembelih? Itu binatang sembelihannya.
Dia kemudian menjawab, begini Pak Kiai, saya itu sudah pergi kemana-mana, bersembunyi di mana-mana, tapi tetap saja Allah itu melihat, Allah itu tahu, Allah itu menyaksikan, sehingga saya tidak menyembelih ini, karena tadi Pak Kiai menyampaikan, tolong disembelih ke tempat yang tidak ada yang tahu. Wah ya, santri yang lain kemudian kaget atas jawaban si santri satu ini. Oh, ternyata begitu ya. Nah inilah yang disebut dengan ihsan ya. Dia memang nanti implementasinya itu memang kan 3 pilar ya, iman, Islam, ihsan itu di dalam kehidupan kita. Nah implementasinya itu ya nanti di dalam kehidupan itu lebih detail lagi ya di saat-saat kita beraktivitas itu. Karena siapa? Karena siapa kita kemudian melakukan sesuatu? Karena Allah kah? Karena yang selain Allah kah? Nah ini makna dari hadis innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan kita itu untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kebaikan yang dilakukan oleh kita itu kita kadang menganggap sesuatu yang kecil itu tidak memiliki makna yang besar. Allah mengatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Coba, ini sekecil apapun, sebiji zarah ini, kalau orang itu berbuat kebaikan, maka ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu pahala kebaikan. Nah, bayangkan, hidup ini kan sebenarnya orientasinya hanya 2. Yang pertama adalah menambah pahala, yang kedua adalah menambah dosa. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kenapa kemudian kita harus memanfaatkan waktu hidup ini? Karena hidup ini adalah kesempatan kita untuk menambah pahala kita. Sedangkan orang kalau sudah meninggal, kalau di Indonesia ini sekarang banyak nih rame berita-berita meninggal, meramai berita kematian sering kita dengar. Saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang punya karya yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diambil di saat corona hari ini gitu, qadarullah. Nah, itu kenapa kemudian Allah memberikan kesempatan kita masih hidup ini ya untuk berbuat kebaikan supaya menambah pahala. Karena kalau orang sudah meninggal atau sudah mati, maka terputuslah kesempatan untuk menambah pahala itu. Terputuslah kesempatan untuk beramal soleh itu. Maka selagi kemudian kita masih hidup, disitulah kemudian kesempatan kita untuk menambah amal soleh. Yang di situ outputnya adalah mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan kita ngobrol satu dengan yang lainnya, obrolkan akhirat. Obrolkan akhirat supaya setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bernilai akhirat. Bernilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Pun sekalipun kita bekerja di Hong Kong, tempat kita bekerja itu bukan orang muslim. Karena Allah melihat kebaikan kita itu bukan dilihat kepada siapa kita berbuat baik, tetapi apa kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun. Nah, kepada siapapun. Misalkan kalau di hadis Nabi yang lain itu, menyingkirkan batu di jalanan itu adalah sedekah. Itu kebaikan. Senyum itu adalah sedekah. Itu kebaikan. Sesederhana itu, Islam itu memaknai kebaikan. Nah, disitulah kita, kalau niatannya karena Allah itu, maka akan menjadi tabungan-tabungan pahala kita yang banyak di akhirat. Masya Allah nih, kesempatan berjuang di Hong Kong itu begitu besar untuk membuka lapangan-lapangan kebaikan. Mulai dari mengajak saudara kita mau gabung ngaji, itu menjadi jalan hidayah bagi saudara-saudara kita. Karena di antara saudara-saudara muslimah kita di Hong Kong itu, yang niat ingsunnya bekerja dari rumah mencari tambahan maisah untuk keluarga, tiba-tiba disorientasi atau hilang orientasinya ketika sampai di Hong Kong. Salah pergaulan, salah
mengambil keputusan terhadap apa yang kemudian dia lakukan. Ini ada kebaikan-kebaikan. Bukan berarti kemudian kita itu lebih baik dari dia. Tetapi justru kesempatan kita menunjukkan kebaikan-kebaikan atas apa yang kemudian kita lakukan kepada mereka. Contoh, sahabat-sahabat di volunteer dompet duafa yang beberapa waktu lalu melakukan aksi tebar jilbab misalkan ya. Kita beri mereka, kita ajak mereka. Apalagi ketika saya mengajar saudara-saudara kita yang sedang belajar Al-Quran gitu, misalkan di Hong Kong baru mulai belajar Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir, apa kurangnya Indonesia guru ngaji itu? Apa kurangnya masjid di Indonesia itu? Setiap kampung ada masjid, setiap gang ada musola. Guru ngaji kurang apa gitu? Qadarullah itu belajar ngajinya di Hong Kong gitu. Harus ke Hong Kong dulu baru belajar ngaji. Nah, ini proses bahwa kadangkala Allah itu mempunyai cara-cara indah untuk membuka hidayahnya itu ya harus ke Hong Kong dulu. Akhirnya belajarlah mereka ke klinik Al-Quran. Belajarlah mereka ngaji di majlis-majlis taklim. Belajarlah mereka untuk mencari nilai-nilai agama yang ternyata kalau jauh dari nilai agama itu, hati itu kosong. Dan ketika hati itu kosong, maka yang masuk itu adalah setan. Maka tidak heran ketika saya di Hongkong itu juga ada tugas meruqyah orang-orang yang kesetanan itu. Di Victoria Park itu dulu juga ada yang kemudian teriak-teriak sendiri, sampai kemudian orang Hongkong bingung, ini apa, ini orang teriak-teriak sendiri kayak orang stres. Nah, ternyata dia kesurupan. Kesurupan, ya karena hatinya itu kosong, tidak ada zikrullah. Tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah sekali setan itu kemudian menggoda dan mengganggunya. Nah, kembali ke apa yang kemudian kebaikannya yang bisa kita lakukan dalam praktek, misalkan di Hongkong. Tadi kalau di awal saya sampaikan dari lingkup yang paling sederhana adalah di tempat rumah tinggal yang kemudian ditinggali oleh panjenengan semua itu menjadi wilayah dakwahnya. Kalau apartemen tinggal di lantai 40, betapa banyak kalau turun ke bawah dalam satu lift, misalkan kita bisa menebarkan senyum, kita bisa menyapa dengan baik. Walaupun kita tahu ya, orang Hongkong itu cueknya luar biasa. Orang sana itu kan ya cuek bebek lah, ya kalau udah cuek ya nggak mau peduli gitu. Tapi kita bisa menunjukkan respon ya. Saya sering lah beberapa kali di dalam satu lift yang sama, senyuman tidak dibalas apa-apa gitu. Padahal ya cowok gitu ya, diajak senyum, diajak sapa, ini mungkin dia batin ki sopo guyu dewe gitu ya. Tapi ya itu kita menunjukkan sikap, kita itu ramah, kita baik. Tapi memang itu butuh waktu, butuh proses. Tetapi kalau kemudian kawan-kawan ini berdakwah di level keluarga di Hong Kong, kemudian nanti menyebar ke masyarakat Islam Indonesia yang di sana, karena juga butuh banyak pencerahan ya. Ini satu kebaikan yang luar biasa, apalagi Allah mengatakan ya, ud'u fi sabili rabbikal hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajaklah, serulah, ud'u ila rabbi, serulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita itu untuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah. Nah, hikmah ini adalah cara yang baik mengajak saudara-saudara kita itu ke dalam kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan. Nah, kalaupun kemudian kita bisa berbuat kebaikan, bukan berarti kita itu orang menganggap diri kita itu paling baik begitu. Karena sesungguhnya kita itu bisa berbuat kebaikan karena Allah mengizinkan kita untuk berbuat kebaikan. Maka bersyukurlah ketika kemudian Allah menjadikan jalan kebaikan dalam diri kita itu untuk kebaikan orang lain. Karena kita berbuat baik itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ini kita sambung ke kalimat berikutnya. Bagaimana Masya Allah hadis ini tuh menceritakan tentang betapa kebaikan itu, adab itu tidak hanya kepada manusia. Di hadis berikutnya itu kan dijelaskan, jika kamu membunuh
atau menyembelih dalam bahasa yang lain, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu itu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembelihnya. Coba, ini adab yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Islam sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai itu adalah wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ini di surat Al-Furqan. Jadi Allah mengatakan wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah engkau membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh illa bil haq, kecuali dengan yang hak. Artinya apa? Membunuh itu diizinkan oleh Islam dalam konteks yang tepat. Nah, ini dalam konteks yang tepat. Artinya ketika kemudian di dalam fisabilillah, jihad fisabilillah, maka disitulah kemudian disebut membunuh dengan yang hak, bahkan itu sebagai pahala, karena kita berjuang menegakkan kalimat Allah di dalam perang fisabilillah. Maka ini yang dikatakan Allah. Tapi kalau kemudian kita itu melakukan pembunuhan dengan tidak bil haq, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai dosa yang besar. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa membunuh itu bagian dari syariat ketika mempertahankan al-haq, mencegah yang batil. Nah, saya punya cerita ini menangani beberapa narapidana yang terlibat kasus-kasus pembunuhan itu. Pada dasarnya adalah diawali dari kemarahan, kemudian disitulah tipu daya setan itu masuk, yang akhirnya orang itu dengan segala daya dan upaya menghabisi orang lain dengan tidak hak. Yang akhirnya apa? Ya, dia menyesal. Terus penyesalan ini harus dengan tobat, tubuh taubatan nasuha, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan yang kemudian kita lakukan kepada orang lain itu sampai kemudian Allah memberikan jalan kalau kebaikan itu benar-benar harus didasari atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah yang masyhur yang diceritakan oleh sahabat Nabi ketika kemudian dalam satu peperangan ini membawa pedang yang kemudian mau membunuh. Kan halal nih ketika peperangan itu saling bunuh. Tetapi ternyata sebelum dia itu membunuh, diludahi beberapa kali. Lantas ketika dia sudah siap untuk menghunuskan pedangnya ini kepada dia, ternyata dia diludahi beberapa kali, kemudian dia nggak jadi. Lalu sahabat lain bertanya, nah kenapa kok nggak jadi dibunuh begitu? Dia kemudian menceritakan, saya takut ketika membunuh saya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena emosi. Nah, karena emosi, karena kemarahan saya ketika tadi saya diludahi itu, saya kemudian lantas membunuhnya. Bukan membunuh karena Allah jihad fisabilillah, tapi membunuh saya karena apa? Karena emosi. Nah, karena nafs, dorongan jahat kita untuk membalas karena diludahi itu, maka dia membatalkan untuk membunuh dia. Masya Allah, ini karena betapa akhlak dan adab Islam itu begitu luar biasa ya.
Termasuk ini di dalam hadis dijelaskan ketika menyembelih binatang. Coba teman-teman di Hong Kong perhatikan. Kalau saya sering memperhatikan ketika jalan-jalan di pasar, ketika mau ke masjid itu, dari shelternya Dompet Duafa, mau ke Masjid Wanca itu kan pasti kita lewat pasar tuh, bawah jembatan itu. Namanya pasar apa itu? Ada pasar di situ, kemudian kadang saya kalau subuh-subuh itu satu truk besar itu, truk babi itu kemudian sedang diturunkan. Nah, karena itu biasanya kan turunannya pagi-pagi tuh sebelum subuh. Saya ketika sebelum subuh itu sudah jalan kaki dari shelter Dompet Duafa, kemudian jalan itu kadang-kadang saya amati babi-babi yang sedang diturunkan ini. Kalau teman-teman itu kan biasanya lihatnya sudah dipotong-potong ya. Sudah dipotong-potong, sudah dicendel-cendel lagi di pasar gitu. Kalau saya itu masih babi gelondongan itu. Babi satu gelondong dari truk itu diturunkan di truk itu kan dicendel-cendel lagi di truk besar gitu, truk kontainer itu isinya babi semua, kemudian diturunkan itu. Nah, dan ternyata kan memang tidak ada sembelihan. Tidak disembelih gitu. Terus saya lihat ketika kemudian di warung-warung yang jualan ayam, kemudian jualan bebek, kecuali yang di bebek Pasar Wanca ya, lantai 2 itu ya, halal ya. Itu halal ya, sembelihan yang halal ya. Nah itu ternyata mereka tidak disembelih. Kalau yang dilihat dari bebek atau ayam yang dijual, dia cuma kayak disuntik begitu. Lihat coba kepalanya, perhatikan kepalanya itu kalau dilihat, bawahnya kepala itu tidak ada sembelihan, tapi yang ada seperti suntikan begitu. Nah, di dalam Islam itu cara-cara ini tidak dibolehkan. Termasuk, mohon maaf, ada cara-cara penyembelihan yang dipukul kepalanya. Jadi sapi itu biar mati dipukul kepalanya, pakai pukulan yang keras sampai kemudian dia mati. Ini ada cara-cara begini, maka berkaitan dengan sembelihan ini juga perlu diperhatikan di Hong Kong. Ketika kemudian makan di restoran atau dimanapun saja, pastikan cara menyembelih itu dengan sembelihan dengan cara yang baik. Nah, baik di sini syariat tentu ya, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam Islam bahwa sembelihan itu harus halal. Nah, satu sisi yang baik, adab terhadap binatang ketika kemudian disembelih, beberapa ulama menjelaskan, maka salah satunya adalah ditajamkan pisaunya. Ini nggak boleh menyembelih ayam itu pisaunya tidak tajam, atau menyembelih sapi pisaunya itu tidak tajam. Maka kemarin kami di pesantren itu dalam rangka mempraktekkan hadis ini, itu mencari ya kita dalam satu komunitas ngaji begitu, kemudian berpikir untuk kalau di manusia kan ada peri kemanusiaan ya, ini peri kehewanan lah gitu. Kita menghewankan kalau manusia kan memanusiakan manusia lah, ini menghewankan hewan gitu ya. Jadi memanusiakan manusia atau ada peri kemanusiaan. Nah, ini kita juga dalam rangka mempraktekkan hadis ini itu mempraktekkan peri kehewanan gitu. Bagaimana caranya? Ya memang butuh modal gitu. Yang pertama itu cara menyembelih sapi. Kalau beberapa mayoritas masyarakat itu menyembelih sapi itu kan dengan cara manual. Kakinya ditali dengan tambang gitu ya, atau badannya ditali dengan tambang kemudian dijatuhkan. Sehingga badan sapi itu kemudian terjatuh ke tanah blek begitu ya. Baru kemudian nanti ditali lagi semua, dipegangi, bahkan sampai dikasih bambu atau apa biar kuat, biar nanti tidak lari begitu sapinya ketika disembelih, baru kemudian disembelih. Nah, kami kemarin mencoba, kemudian ada ustadz kami merancang alat untuk merobohkan sapi. Jadi ada tuh di Facebook saya, kemarin saya foto itu alatnya. Jadi sapi itu dibuatkan kandang dari besi,
yang kemudian dia bisa masuk ke situ. Setelah kemudian masuk, baru kemudian ditali. Setelah ditali maka dilepaskan, kemudian dijatuhkan dari kandang yang sebelah kiri itu kan bisa di setel, dilepas, dia baru dijatuhkan pelan-pelan, kemudian baru disembelih. Ini satu sisi peri kehewanan. Jadi tidak seperti yang biasanya ya mau ditali kemudian lari-lari dulu bahkan sampai nyeruduk yang mau nyembelih begitu. Kalau ini dari sisi safety-nya aman. Karena seperti di rumah potong hewan itu, jadi sapi dimasukkan ke satu ruangan yang dibuat dari besi-besi itu, kemudian nanti di situ ketika masih berdiri, ketika sudah badai tali, maka sudah kuat, maka kemudian baru dilepas, dijatuhkan, kemudian baru digeledek, dibawa ke penyembelihan. Nah, proses penyembelihannya pun kemarin kami belajar dari rumah potong hewan itu, kita undang, ternyata Masya Allah, menyembelih sapi itu tidak hanya berapa detik saja. Menyembelih sapi itu hanya dengan berapa detik saja. Sep, itu selesai. Nah, kalau kita kan masih belum profesional, jadi nyembelihnya gini berkali-kali kan nyembelihnya. Nah, itu tidak berperi kehewanan ya. Selak lorone kesuwen gitu. Mau mati aja harus dilor-lor, apalagi kalau pisaunya ketul ya. Pisaunya nggak diasah, udah gini-gini nggak jadi lagi, wah ini nggak mati-mati ini, wah ini kasihan hewannya. Maka ini salah satu adab. Bayangkan aja, kita Islam itu begitu indah ya. Dengan binatang aja kita harus beradab gitu. Termasuk juga begini, adab di dalam penyembelihan itu tidak boleh hewan yang lain itu menyaksikan di saat hewan ini disembelih. Maka ketika proses penyembelihan itu hewan yang lain itu nggak boleh melihat, ditutup kita pakai terpal itu, sehingga hewan yang ini saat disembelih ini hewan yang lainnya tuh nggak lihat. Kalau lihat ya stres tuh. Wah, koncoku disembelih gitu. Hewan itu juga punya hati ya, punya rasa gitu ya, insting ya. Ini adab ya. Jadi ini adab. Nah, ini Masya Allah ya, ini betapa indahnya Islam. Kepada sosok manusia, kita apalagi kepada manusia ya. Kepada hewan aja kita diminta untuk menajamkan pisau ketika kemudian menyembelih. Nggak tahu ya, kalau di Hong Kong itu bisa nggak membeli ayam hidup gitu. Ketika diminta majikannya itu membeli ayam begitu, maka cari ayam hidup disembelih sendiri. Nah, ini nggak tahu saya soalnya belum pernah main ke rumah potong hewan di Hong Kong itu. Mau lihat sebenarnya waktu kemarin Idul Adha itu sebenarnya kepengen lihat bagaimana proses pemotongan hewan di Hong Kong, tapi tidak ada akses ketika itu. Tidak ada akses lihat begitu apakah di teman-teman Pakistan itu juga ada mengelola biasanya kan yang mengelola ini banyak teman-teman di Pakistan, Bangladesh itu yang mengelola rumah potong hewan ini, rumah potong unggas, termasuk pas Idul Adha. Karena waktu Idul Adha saya sempat khotbah Idul Adha di sana, habis itu saya mau cari penyembelihan sapi, ini lihatnya di mana ini ya. Mau lihat orang nyembelih sapi di mana ini. Idul Adha nggak kayak Idul Adha di Indonesia. Habis sholat Id, selesai sudah makan-makan begitu. Mana sembelihannya ini nggak ada. Tiba-tiba hari berikutnya sudah ada makanan sapi, sudah ada makanan kambing gitu, disajikan dalam bentuk matang. Lah ini kapan nyembelihnya sudah ada dagingnya begitu. Nah, ternyata ada tempat-tempat khusus yang saya belum sempat mengunjungi. Nah, nanti insya Allah ketika lain waktu di Hongkong bisa mengunjungi tempat penyembelihan hewan yang muslim tentunya, supaya bisa diketahui seperti apa caranya, seperti apa bentuknya. Karena memang kenapa kita diminta Allah untuk memperhatikan sembelihan ini, karena mohon maaf, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sangat mempengaruhi terhadap aspek ibadah kita. Sehingga kalau kemudian makanan haram itu masuk ke dalam tubuh kita, maka perilaku maksiat itu, bahkan dosa-dosa besar itu sangat mudah dilakukan. Ini saya sedikit cerita ketika ditugaskan oleh Dompet Duafa saat berdakwah di Taiwan. Saya diundang untuk menghadiri jamuan buka puasa bersama di satu komunitas begitu di sana. Nah,
saat kemudian mau makan begitu, mau makan, ini tiba-tiba kawan saya yang ditugaskan untuk mendampingi saya, Pak Ustadz, jangan makan itu Pak Ustadz, ayam itu. Nah, saya kaget. Nah, kenapa? Ini nggak jelas Pak Ustadz, halal haram. Nah, kenapa ada di sini gitu? Kalau Pak Ustadz nggak boleh makan itu, kalau yang lainnya nggak apa-apa katanya. Astagfirullahaladzim. Oh begitu ya. Karena memang belinya belinya di sembarang tempat, beli di pasar sembarang begitu, tidak di tempat. Kalau di Taiwan kan memang masjid itu menyediakan daging halal dari masjid, ada pesan di masjid bisa lah gitu. Kalau di masjid Wancai kan di atas itu lantai berapa itu ya? Di atas masjid Wancai itu lantai 5 ya. Itu kan sudah matang semuanya ya, halal, sudah matang. Mau beli ayam mentahnya kan nggak bisa ya. Nah, itu karena nggak jualan ayam mentah atau tidak jualan bebek mentah, gitu. Jualannya sudah jadi dimsum yang sudah siap dimakan. Nah, ini perlu kemudian kita sikapi, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu sangat memperhatikan adab. Bahkan ilmu itu lebih dulu adab daripada ilmu. Apalah artinya orang itu berilmu tapi tidak beradab. Nah, kita ini hari ini krisis adab. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, krisis adab. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu yang disebut dalam bahasa kita itu su'ul adab namanya. Coba kalau kita lihat, Masya Allah ya, zaman dulu itu adab ini begitu sangat prioritas bagi pendidikan. Makanya ada yang namanya pendidikan, ada namanya peradaban. Kalau pendidikan itu kan mendidik. Mendidik itu transfer of knowledge, hanya menyampaikan pelajaran-pelajaran saja. Tapi kalau peradaban atau beradab ini dari kata takdib, yang artinya adalah transfer of akhlak. Nah, ini sekarang di Indonesia ini ya sedang diuji dari sisi adab ini. Kenapa? Karena hari ini pembelajaran online. Coba anak-anak kita belajarnya online semua. Kalau pengetahuan bisalah ditransfer lewat online. Pengetahuan bisalah ditransfer lewat bahan-bahan ajar di Google atau di media pembelajaran yang lain, di ruang guru, di media-media yang lain. Tetapi kalau adab tidak bisa. Adab ini tidak bisa diajari lewat online, maka butuh ketemu, butuh thalabul ilmi, butuh tatap muka. Nah, oleh sebab itu, jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kemudian kita mengedepankan adab ini. Ketika kemudian di Hong Kong yang begitu masyarakatnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, itu pada hakikatnya adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh siapapun. Nah, Islam itu tidak sekedar pada nilai-nilai universal tersebut, tapi justru setiap kebaikan yang kita lakukan itu nilainya adalah pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar berdisiplin itu karena takut didenda gitu ya. Berdisiplin itu karena takut dipenjara kalau tidak disiplin. Berbuat sesuatu itu dan tidak berbuat sesuatu itu karena ancaman misalkan. Tidak. Tetapi berbuat dan tidak berbuatnya kita itu dasarnya adalah syariat. Nah, ini yang paling penting. Dasarnya adalah pahala dan dosa. Kalau saya begini, saya berdosa. Kalau saya begini, saya berpahala. Jadi yang diingat adalah akhirat. Apa lantas kemudian kita tidak pernah berdosa? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya pastinya punya dosa. Semuanya pastinya punya dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Nabi pun pernah berbuat salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dijaga kemaksumannya. Apalagi kita yang dhaif, nisyan, pelupa, dhaif, manusia, ini lebih banyak lagi dosa.
Tetapi paling tidak yang terkenang di dalam bayangan orang-orang ketika kemudian bertemu dengan kita adalah kebaikan. Ada nggak orang yang ketika kita melihat itu yang terpancar itu adalah keburukan? Ada nggak? Jadi kalau naik ketemu karo wong kae, aurane aura keburukan. Auranya tuh aura maksiat. Lah piye? Sing liyane pengajian kae dangdutan no. Ya, itu ladang amal bagi kita. Kita memandang itu sebagai ladang amal bagi kita. Ada orang itu auranya itu aura keburukan. Dilihat dari penampilannya, itu sudah penampilan yang tidak beraura kebaikan. Jangan sampai akhir hayat hidup kita itu aura yang muncul itu aura keburukan. Ya karena dia tidak menutup aurat misalnya. Nah sudah, auranya aura keburukan. Tetapi ketika kemudian ada orang yang berbuat buruk kepada kita, jadikan ini sebagai kesempatan amal. Jadikan ini sebagai kesempatan amal. Kadang-kadang kita merasa ketika ada keburukan menimpa kita itu, kita kepinginnya membalas buruk begitu. Tapi kalau kemudian kita mempersepsikan ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, lantas kemudian kita menganggap, oh ini dihadirkan Allah kepada saya ini, untuk latihan sabar, untuk latihan ikhlas, untuk latihan memaafkan, untuk latihan kita membalas yang buruk terhadap menjadi balasan yang baik. Nah ini kan nanti akan pasti berbeda sikapnya. Berbeda sikapnya. Maka dari itu, hadis Arba'in ini bermakna bahwa di dalam Islam itu ada kasih sayang, Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman dan Rahimnya Allah tunjukkan kepada kita. Pun terhadap binatang, itu harus ada tiga nafas yang terputus ya kalau kita menyembelih sapi atau menyembelih. Saluran nafas itu harus terputus. Dan ini bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya itu yang memang binatang-binatang ternak ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dinikmati hasilnya, tetapi juga harus diberikan cara-cara yang baik ketika kemudian kita mau menyembelihnya. Tentu yang sembelihan-sembelihan ini adalah sembelihan-sembelihan yang halal tentunya. Apabila dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang mau bertanya atau diskusi juga boleh. Lebih asik kayaknya kalau kita saling berbagi begitu. Intinya dari hadis tadi adalah bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat kebaikan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun orang lain berbuat keburukan, maka kesempatan kita untuk membalas terhadap keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita membalas dengan keburukan, berarti levelnya kita sama dengan orang yang berbuat keburukan itu. Dan kita diminta untuk memperlakukan hewan sembelihan itu dengan cara-cara yang baik, yang lebih baik sehingga hewan itu tidak teraniaya atau tidak tersiksa. Nah, kalau cara-cara pembunuhan hewan di tempat-tempat yang tidak syar'i itu ya dengan berbagai macam cara yang tidak baik. Maka kita diminta untuk memperlakukan binatang itu dengan cara yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikianlah tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Genri. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya mungkin ada Ukti yang mau bertanya. Saya persilakan mungkin satu pertanyaan karena mengingat waktu sudah hampir jam 4 Hongkong ya. Jadi satu pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang mau diajukan ke Ustadz, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nur Halimah. Nur Halimah, Ustadz mau bertanya, menyambung dengan prik kehewanan itu sebenarnya apakah ada Ustadz syarat atau rukun untuk membeli hewan itu? Karena tadi Ustadz menyinggung tentang pisau yang tumpul gitu. Apakah mungkin ada syaratnya khusus tajam gitu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Halimah, memang secara di dalam hadis itu juga ada
keterangan yang jelas bahwa ketika kemudian kita menyembelih hewan itu harus tajam. Harus tajam itu wajib. Kenapa? Karena kalau tajam itu sekali dihantamkan itu kemudian langsung mati binatang itu, tidak kesakitan. Artinya tidak kesakitan itu, coba bayangkan kalau kita menyembelih ayam saja, tapi pisau sembelihannya itu ketul atau tidak tajam, itu kan susah kan? Digini-gini kan nggak sampai-sampai. Tapi kalau kemudian tajam itu sekali set, nah itu kan mudah. Maka saya kepikiran besok kalau ke Hongkong mau beli pisau, tapi bisa keluar nggak ya sampai Indonesia ya? Saya kan pisaunya bagus-bagus tuh. Kalau di Hongkong itu kan pisaunya bagus-bagus karena stainless kan, bagus-bagus dan tajam-tajam gitu. Nah, saya dulu lupa nggak beli pisau karena mau beli takut nanti bisa nggak sampai Indonesia ya. Jangan-jangan nanti ditahan karena bawa senjata tajam. Ya begitu Bu Halimah. Jadi memang harus tajam. Ini syaratnya harus tajam. Kemudian membaca basmalah. Ada sebenarnya ketentuan khusus. Kalau kita bahas fikih kurban itu nanti ada termasuk menghadap kiblat. Ya ada sunah-sunah lah sebenarnya. Ada sunah-sunah ketika kemudian penyembelihan itu dilakukan. Termasuk tidak melihat binatang yang lain, tidak melihat. Itu juga bagian dari adab kita terhadap hewan sembelihan kita. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, itu kalau kita menyembelih binatang ya cukup. Sebenarnya simpel doanya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih, itu sudah halal. Pisaunya yang tajam, itu syarat utamanya di situ. Karena kalau tidak tajam pasti kasihan ya kan, di odel-odel gitu ya. Akhirnya nggak segera lepas-lepas kan. Nah kalau unta itu cara menyembelihnya beberapa saya lihat di YouTube itu juga menarik gitu. Ya kan jarang tuh lihat cara menyembelih unta ya. Nah, unta itu banyak versi ya. Kadang-kadang ada yang ditaruh dibawa ke bawah, jadi bawah itu dibuatkan lubang yang besar. Kan lehernya lebar, lehernya kan panjang tuh. Maka kemudian sampai sudah masuk ke satu terowongan di bawah itu kemudian langsung pakai senjata yang tajam langsung dihantam pakai pisau yang tajam. Set, itu sekali saja, set sekali sudah unta sudah mati. Gitu. Nah ini adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah saya pernah waktu haji itu melihat orang Arab menyembelih kambing. Ini kan kalau kita haji itu kan biasanya ada yang disebut dengan bayar dam ya, karena kita hajinya kan haji tamato. Itu hanya satu kambing itu pegang satu orang aja. Satu kambing dipegang, kakinya itu satu satu tangan tuh megang kakinya kambing, kemudian ditindih pakai kakinya, langsung diset pakai pisau sekali saja, itu bisa cepet itu. Karena kita waktu itu kan menyaksikan penyembelihan kalau satu rombongan itu kan 40 orang haji itu waktu haji. Nah itu cepat sekali, 40 kambing itu cepat sekali, selesai banget. Wah ini harus skillnya luar biasa ini. Ya karena pisaunya tajam itu. Karena pisaunya tajam. Atau kalau enggak, nanti ibu-ibu ya di rumah potong hewan itu kalau menyembelih kan pasti pisaunya tajam. Dia hanya butuh beberapa detik saja untuk menyembelih dan memutuskan saluran nafas itu, 3 saluran nafas itu putus. Ini juga menyehatkan kalau putus semua itu maka darah itu kan keluar. Termasuk ketika kemudian saya kemarin menyembelih dengan alat perebah sapi itu direbahkan dulu, itu kan akhirnya posisi badan itu kan di atas dan tidak nempel tanah kan, tidak nempel di tanah, jadi agak ke atas. Kemudian ketika disembelih ternyata itu masya Allah darah itu langsung cepat keluar, cepat matinya gitu, cepat keluar darah itu cepat keluar karena posisinya kan tidak di bawah tanah, tidak nempel di tanah karena kita taruh di atas. Nah setelah ini disembelih, ini kemudian kita kan ada rodanya tuh, kita geledek, kemudian dikerek. Nah, satu sapi itu dikerek pakai kerekan itu, kemudian dikeleti dengan dikerek. Setelah itu kemudian dimasukkan ke meja stainless. Nah ini supaya dijaga higienitasnya, supaya hygiene itu, daging-daging itu tidak boleh nyentuh tanah. Dan kemudian segera didistribusikan, tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, supaya menjaga daging ini berkualitas. Nah, sampai seperti itu kemudian kita belajar bagaimana menghewankan hewan itu. Si akhir-akhir kehidupannya yang terakhir itu mau disembelih.
Ada yang lain nih, ada teman-teman Iya. yang sering saya lihat, Mbak Badria, ada Mbak siapa ini? Mbak Erni, beberapa Iya, teman-teman Mbak. yang Hongkong Iya, ya. monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mau bertanya sesuai dengan tema kita hari ini, berbuat baik pada sesuatu. Terus apakah saya berdosa apabila membunuh atau membunuh semut? Secara itu sebenarnya dalam hati saya itu bertolak belakang, nggak tega, tapi itu kan yang nyuruh majikan, disuruh nyemprot gitu. Tapi gimana ini Ustaz? Apakah saya berdosa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, membunuhnya semut ya. Jadi kalau berkaitan dengan semut ini, ketika dia memang membahayakan ya bisa nggak apa-apa begitu. Tapi ada satu cerita Nabi itu, jadi sahabat itu tidak dibolehkan buang air kecil di lubangan, di lubang-lubang. Ketika ya kita jangan bayangkan toilet ya, karena ini kan kalau toilet kan jelas bersih. Tapi karena konteks hadis ini itu dulu belum ada toilet, belum ada toiletnya kayak orang-orang Hongkong itu yang bersih-bersih itu kan, nggak ada. Jadi Nabi melarang sahabat itu untuk kemudian buang air kecil itu ke dalam lubang. Kenapa? Takutnya di lubang itu ada semutnya. Ada semut atau ada binatang lain lah begitu ya, yang kemudian di situ. Maka kemudian tidak dibolehkan. Nah, tapi kalau kemudian semut itu membahayakan ya dibolehkan ya. Karena ada kan semut-semut yang kalau tidak dibunuh nanti menggigit kita, gimana coba? Membunuh nyamuk gimana ya? Boleh aja. Membunuh semut ya boleh aja. Ketika kemudian iya Ustaz, soalnya takutnya dia menjalar ke makanan juga, terus ke tempat tidur gitu, kan mengganggu. Ya, yang penting obat semutnya jangan dimakan dan diminum ya. Itu yang paling penting. Nanti kalau sudah stres kemudian minum obat semut kan repot. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Demikianlah tadi rangkaian acara pengajian Zoom Majelis Perantau Online hari Rabu. Bila ada dari ukti-ukti yang masih mempunyai pertanyaan, bisa diajukan ke nomor layanan Dompet Duafa Hongkong di nomor 25982419. Saya ulangi, di nomor layanan Dompet Duafa Hongkong 52982419. Alhamdulillah, rangkaian acara pada hari ini sudah selesai. Minta untuk Ustadz untuk memimpin doa penutup. Monggo Ustadz.